bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Kami dari kelompok 8 Sosiologi Hukum yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rudi Sandi Akbar dengan NIM 2330 2020 27. Dan saya Winda Isati Mirza dengan NIM 2330 20 20 36. Saya Umar Husna Ramadhani dengan NIM 2330 20 20 35. Nah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hukum dan pembangunan, yang mana terdiri dari 3 poin. Yang pertama, hukum masyarakat dan pembangunan. Yang kedua, peran hukum dalam pembangunan nasional dan permasalahan pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, budaya hukum. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan poin yang pertama, yaitu hukum masyarakat dan pembangunan. Hukum masyarakat dan pembangunan ini memiliki keterkaitan yang tidak mengingat keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat, di mana lahirnya hukum diawali dengan adanya interaksi kepentingan di antara beberapa manusia, sehingga tanpa manusia maka hukum itu tidak akan lahir. Sebaliknya, hukum berperan agar interaksi kepentingan di antara manusia dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu, hukum juga menyediakan sarana penyelesaian konflik bagi manusia dengan adanya suatu kondisi masyarakat yang harmonis dan diatur, maka penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar dari akhirnya, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat. Sebaliknya, kondisi masyarakat yang tidak harmonis dan teratur akan berdampak terhadap pelanggaran pembangunan yang tidak optimal. Poin yang kedua, peran hukum dalam pembangunan nasional dan permasalahan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, peran hukum dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang komprehensif tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan hak asasi manusia. Keduanya saling mendukung dan penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam era globalisasi. Nah, hukum yang mendukung pembangunan idealnya memiliki 5 kualitas utama. Yang pertama, stabilitas atau stability. Kedua, dapat diprediksi atau predictability. Ketiga, keadilan atau fairness. Keempat, pendidikan atau education. Dan kelima, kemampuan meramalkan atau forensic. Predictability sangat penting di masyarakat yang mulai memasuki hubungan ekonomi di luar lingkup tradisional mereka. Stabilitas hukum membantu menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang beragam. Keadilan seperti kesetaraan di depan hukum dan standar pemerintahan yang adil, penting untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Permasalahan pembangunan di Indonesia. Pembangunan hukum di Indonesia bertujuan untuk memperbarui materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keberagaman budaya dan adat istiadat menjadi tantangan dalam penyesuaian hukum. Permasalahan utama dalam sistem hukum Indonesia terletak pada 3 unsur. Yang pertama, substansi hukum atau legal substances. Pembenahan materi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas hukum, hierarki peraturan, serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat. Yang kedua, struktur hukum atau legal struktur. Fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan, serta transparansi dalam sistem peradilan. Langkah konkret meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat, akuntabilitas proses hukum, dan peningkatan kualitas SDM hukum. Yang ketiga, budaya hukum atau legal culture diperkuat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum untuk mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Fenomena main hakim sendiri menunjukkan degradasi budaya hukum.
Diperlukan peran aktif aparat hukum dalam penyuluhan agar masyarakat memahami dan mengikuti jalur hukum yang benar dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi secara keseluruhan pembaruan hukum di Indonesia memerlukan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum agar tercipta sistem hukum yang adil, berdaya guna, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Poin selanjutnya yaitu budaya hukum. Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat dinamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang bisa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka paling tidak terdapat dua persoalan yang mendasar tentang kultur atau budaya hukum, yaitu yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, di mana hukum itu dinilai dari dua sisi yang berbeda, yaitu yang pertama, hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada gunrum yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri. Yang kedua, hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat atau realitas sosial, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem sosial lainnya. Persoalan yang kedua yaitu tentang fungsi hukum, kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk mengarahkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaannya hukum modern itu sendiri. Arah kebijakan sistem hukum nasional dengan meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya semakin terdegradasi. Jadi, yang perlu digarisbawahi yaitu sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.